Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Al-Itqon 2 Jember. Video kali ini akan menjadi jawaban pertama kenapa kami semangat dan pantang menyerah dalam menghafalkan Al-Quran. Selamat menonton. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqon 2 Curah Malang Jember pernah mengatakan bahwa tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan zaman saat ini banyak orang yang sudah hafal Al-Quran, tapi tidak banyak orang yang hafal Al-Quran dan paham maknanya. Santri yang belajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqon 2 Curah Malang Jember tidak hanya dididik menjadi seorang penghafal Al-Quran saja, tapi mereka juga dididik untuk memahami maknanya. Lewat karakter yang dibangun, santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqon 2 Curah Malang Jember menerapkan metode Fahmi Bisyauqin. Metode ini diterapkan dengan harapan dapat mempermudah dalam memahami dan menghafal Al-Quran. Metode Fahmi Bisyauqin yang diterapkan sudah dibuktikan oleh para santri sendiri, karena ia mempelajarinya sejak duduk di bangku sekolah dasar bersama ustadz dan ustadzahnya. Metode Fahmi Bisyauqin yang mempermudah santri dalam menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga mempermudah dirinya dalam memahami dan menghafal Al-Quran. Dalam proses menghafal Al-Quran, santri di awal-awal sejak duduk bangku SD agak kesulitan, karena pada saat itu dia belum terlalu terpacu. Dia hanya bisa menghafalkan sampai juz 30. Setelah sekian lama ikhtiar dalam menghafalkan Al-Quran, santri kembali menghafalkan Al-Quran dengan semangat yang lebih besar, sehingga dalam proses tersebut menjadikan santri sangat serius, siang malam bersama Al-Quran. Hal tersebut dilakukan karena termotivasi oleh temannya yang menyelesaikan 30 juz. Santri masih teringat dengan pertanyaan orang tuanya ketika mereka berjumpa. Apa yang akan kamu berikan untuk membuktikan kamu bisa seperti dia? Itulah salah satu perkataan orang tuanya yang dijadikan sebagai motivasi tiap kali menghafalkan Al-Quran. Santri remaja tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan hafalannya. Dia melanjutkannya dengan waktu yang tidak lebih 1 tahun. Santri yang sudah selesai menghafalkan Al-Quran, namun jalan yang ditempuh santri untuk menyelesaikan hafalannya tidaklah mudah.
Kondisi pesantren yang kurang memadai untuk menghafal membuat santri remaja memilih menghafal di tempat-tempat yang sunyi dan bisa membuatnya fokus. Pemakaman dan masjid adalah pilihan santri untuk menghafalkan Al-Quran. Para santri menghafalkan Al-Quran tanpa henti. Setiap malam ia menghafalkan sendiri di masjid saat santri lain tertidur lelap. Siang hingga menjadi malam, bibir santri tidak henti-hentinya mengulang setiap kali menghafal Al-Quran. Santri tak mengenal adanya siang dan malam. Santri selalu menerapkan target minimal murojaah atau mengulang hafalannya setiap harinya. Dia selalu memaksimalkan waktu untuk mengulang hafalan dalam berbagai kondisi. Hal ini ia lakukan agar hafalannya tidak hilang. Bahkan, setiap santri membaca Al-Quran 5 juz setiap harinya. Santri setidaknya paling cepat dalam murojaah 1 juz dengan waktu 30 menit. Waktu tersebut diterapkan agar tidak ada penyebutan kata-kata dalam Al-Quran yang menyebabkan salah arti. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaiannya. Ayat per ayat Al-Quran santri lantunkan dari gelap hingga gelap kembali. Disiplin dan konsistensi santri untuk menghafalkan membuat santri cepat selesai dalam menghafalkan. Akselerasi santri setelah ditinggal semakin bertambah dan tak membuat goyah untuk menghafalkan. Waktu yang ditempuh santri bukanlah waktu yang singkat untuk mencapai hafalan 30 juz. Sekian videonya, semoga bermanfaat. See you next time. Tetap semangat ya. Selamat berjuang hingga mumtaz 30 juz. Pantang pulang sebelum hatam. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.